Hai semuanya, welcome back to my channel. Di video kali ini saya mau berbagi tips cara menyimpan bahan makanan agar awet berbulan-bulan. Dan ini juga salah satu tips menghemat waktu dalam memasak. Nah, bagaimana caranya? Tonton sampai habis, jangan di skip. Dukung channel ini dengan klik tanda subscribe dan jangan lupa ya aktifkan juga loncengnya. Terima kasih. Oke, di sini saya sudah punya cabai merah keriting dan cabai hijau panjang. Ini kemarin saya belinya sengaja dilebihkan masing-masing setengah kilo. Saya sengaja beli banyak karena kemarin harganya lagi murah. Yuk sekarang kita siapkan semua bahan-bahan ini untuk jadikan stok agar bisa dikonsumsi untuk beberapa bulan kemudian. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita pisahkan dulu cabai yang sudah tidak layak, misalnya mau busuk, jadi kita asingkan yang merah maupun yang hijau. Setelah itu kita bersihkan bagian batangnya. Nah, ini sudah bersih dua-duanya ya, sudah saya pilih juga bagian yang bagus. Sekarang kita akan sisihkan sedikit cabai hijau panjang dan cabai merahnya. Ini sesuai selera aja ya banyaknya ya, karena kan anggota keluarga juga beda-beda. Ini kita sediakan wadah yang sebelumnya wadah ini alasnya sudah kita alasi dengan tisu. Langsung kita masukkan cabenya berdampingan aja, karena ini sedikit jadi saya menggunakan satu wadah aja secara berdampingan. Cabai hijau panjang dan cabai merahnya saya masukkan ke dalam satu tempat. Dan terakhir kita masukkan lagi tisunya, atau kita tutup dengan tisu atasnya dengan beberapa lembar tisu. Nah seperti ini. Dah baru kita tutup dengan tutup wadahnya. Ini sudah langsung bisa kita simpan di kulkas paling bawah, rak paling atas ya. Karena tiada hari tanpa sambal, jadi cabai hijau dan cabai merah yang sudah lebihan tadi, saya akan bikin sambal. Dan cabai merahnya sebagian akan saya bikin bumbu asam pedas dan bumbu gulai. Jadi semuanya akan saya blender. Dan ini saya sudah menyiapkan teman-temannya juga. Ada bawang putih, bawang merah, dan cabai rawit. Semuanya sudah saya bersihkan. Tinggal kita eksekusi aja. Pertama saya akan blender cabai hijau dan cabai rawitnya, karena saya suka pedas jadi cabai hijaunya saya campurkan lagi dengan cabai rawit biar makin nendang ya pedasnya. Dan kemudian kita masukkan ke dalam wadah bawang putihnya juga. Nah, karena saya mau bikin sambal hijau ala-ala Padang gitu, jadi saya akan blender kasar ya. Nah, pertama kita siapkan dulu seperti ini semuanya. Dan di sini perbandingan cabai rawit, bawang merah dan bawang putihnya itu sesuai selera aja. Karena ada sebagian orang yang suka bawang merahnya banyak atau suka nggak pakai bawang putih, itu sesuai selera aja pokoknya ya. Kemudian ini kita cuci bersih, lalu kita saring dan angin-anginkan hingga kering, atau biar cepat kita langsung aja keringkan dengan tisu. Setelah kering, kita akan blender kasar cabai hijau ini. Saya masukkan ke dalam blender semuanya. Kita tambahkan minyak secukupnya. Kemudian di sini saya tambahkan jeruk nipis setengah bagian aja. Dan bagi kalian yang nggak suka, boleh nggak pakai juga nggak apa-apa, di skip juga boleh ya. Jangan lupa disaring pada saat diperas, karena nanti kalau bijinya masuk bisa ikut ke blender dan rasa cabenya bisa pahit ya. Just langsung aja kita blender. Ini saya pakai metode getar-getar gitu aja agar nggak terlalu halus, karena juga saya nggak suka cabai atau sambal yang halus ya. Sekarang saya akan kemas dan masukkan ke dalam plastik yang sudah ada klipnya. Ini banyaknya kita masukkan sesuai selera aja, karena kita akan ambil atau kita akan masak satu plastik. Jadi kalau kita mau masak tinggal kita ambil satu, nggak perlu kita ambil 2 kali atau 3 kali.
Jadi kita kemas untuk sekali masak. Dan ini adalah salah satu tips agar bahan makanan ini tetap awet, karena tidak perlu kita membuat stok yang banyak lalu kita ambil berulang-ulang kali, karena di situ akan membuat bakteri masuk dan menyebabkan makanan cepat rusak. Jadi ini kalau kita kemas satu plastik, kita masak tinggal ambil satu saja. Cara menutupnya, kita keluarkan dulu angin yang ada di dalam plastik, kemudian baru kita klip secara rapat ya. Lakukan langkah ini hingga cabenya habis. Oh iya, untuk penggunaan tomat, karena tomat mengandung air, jadi tidak saya sarankan langsung di blender juga bersamaan dengan sambal. Tapi kita bisa gunakan saat ingin dimasak. Di sini saya menggunakan plastik klip dengan ukuran 10x15. Ini isinya ada 100 lembar dan harganya murah kok. Teman-teman bisa beli juga di toko plastik ya. Oke, selanjutnya saya mau blender cabai merahnya lagi. Cuci dan keringkan cabai merahnya, kemudian siap kita blender ya. Ini cabai merah yang tadi saya bikin jadi 2 bagian, karena satu untuk saya bikin sambal dan satu lagi untuk bahan gulai dan lainnya. Kita kemas cabainya untuk sekali masak ya. Dan ini sebagian cabai merahnya lagi, saya akan membuat bumbu lainnya. Di sini saya masukkan semua bahan-bahan tambahannya seperti jahe, lengkuas, dan sebagainya. Lakukan juga seperti langkah tadi, kita masukkan ke dalam wadah plastik untuk sekali masak. Dan di sini biar lebih praktis lagi, saya sengaja langsung masukkan dedaunannya. Daun jeruk, daun salam, serai, dan sebagainya. Dan ini dia hasil eksekusi kita tadi. Dan kebetulan di sini saya juga punya pete dikasih mertua. Jadi saya kemas juga ke dalam plastik untuk 1 kali konsumsi, jadi tidak repot lagi. Kalau gitu, yuk kita siapkan wadah untuk kita masukkan ke dalam kulkas. Wadahnya kita alasi dengan tisu juga ya, karena terkadang plastik ini tembus ya, jadi kita alasi seperti ini biar nggak melebar kemana-mana. Semisalnya tembus plastiknya, kita susun satu persatu. Nah, kalau begini kan kita susun, kita jadi mudah mengambilnya. Pada saat kita mau konsumsi tinggal ambil satu, lalu kita masak dan besoknya tinggal ambil satu lagi tanpa mengganggu bahan makanan lainnya. Jadi yang lain tidak ikut tercemar. Cara ini juga bisa kita gunakan untuk membuat bumbu lainnya. Yang penting intinya saat kita ingin memasak, kita cukup mengambil satu bahan saja tanpa mencemari bahan lainnya. Jadi kita packing satu-satu dan kita gunakan untuk 1 kali konsumsi. Setelah kita kemas dalam wadah seperti ini, kemudian kita bisa masukkan ke dalam kulkas bagian atas. Kita bisa frozen sehingga ini bisa awet hingga berbulan-bulan dan kapanpun bisa kita gunakan. Cara ini tuh sangat bermanfaat loh, karena selain hemat waktu dan tenaga, kita juga bisa menghemat pengeluaran. Apalagi kalau kita bikin ini pada saat bahan kebutuhan pokok belum naik. Nah, apalagi sebentar lagi puasa dan lebaran. Kalau kita sudah menyiapkan ini jauh-jauh hari, maka kita tidak perlu bingung lagi kalau bahan kebutuhan sudah naik semua, karena kita sudah punya stoknya di rumah, ya kan? Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.